Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan kami Jejak Tempo Dulu. Yang saat ini kami berada di stasiun tua, yaitu stasiun kereta api Tuntang yang berdiri pada tahun 1871 dan beroperasi 1873. Stasiun Tuntang ini stasiun yang tua, banyak sekali kenangan-kenangan yang masa lalu, terutama adalah seorang penyair terkenal di Prancis yang namanya Arthur Rimbaud, yang dulu pernah singgah di sini, turun di sini, karena waktu itu Arthur Rimbaud tergabung dalam sebuah pasukan, yaitu pasukan Kenil, sehingga Arthur Rimbaud didinaskan di area Salatiga ini, turun naik kereta api dari Semarang, turun ke stasiun Tuntang ini. Di belakang saya ini juga banyak sekali rumah-rumah dinas stasiun kereta api Tuntang yang sudah berdiri cukup lama. Mari satu persatu kita akan tunjukkan kepada pemirsa untuk melihat dari dekat seperti apa rumah-rumah tua ini dan juga seperti apa perjalanan Arthur Rimbaud dulunya. Mari. Kawan-kawan, di sekitar stasiun kereta api Tuntang ini tidak jauh lagi, sekitar 100 meter ya, ada yang namanya Jembatan Buntung ya. Jembatan Buntung ini adalah yang menyeberang di Sungai Tuntang ini. Dulunya juga dibangun pada masa penjajahan Belanda. Kita saksikan dulu Jembatan Buntung di sini yang masih sangat kuat dan masih berfungsi sebagai sarana penyeberangan pejalan kaki ataupun yang naik sepeda motor. Dari sini juga bisa terlihat jelas itu jembatan tol Tuntang. Dan di bawah ini, di bawah kaki saya ini adalah jalur kereta api, yang dulunya jalur kereta api yang menghubungkan antara stasiun Tuntang dengan stasiun kereta api Beringin sampai ke Gedung Jati, yang dulunya dibangun pada tahun 1868. Itulah tadi pemirsa. Kemudian pemirsa akan kita ajak ke rumah-rumah tua ya, rumah-rumah tua, rumah-rumah peninggalan Belanda yang dulunya sebagai rumah dinas pegawai kereta api di stasiun Tuntang. Kisah penyair besar Perancis jadi serdadu di Salatiga dibuktikan dengan plakat marmer pada salah satu dinding rumah dinas wali kota Salatiga yang berbunyi Le Poète Prancis Arthur Rimbaud tahun 1894 sampai 1891. Sejourne au Salatiga du 2 au 15 août 1876, yang artinya Rimbaud menjalani hari-harinya di sini sebagai serdadu antara 2 hingga 15 Agustus 1876. Arthur Rimbaud, seorang penyair kelas dunia, lahir di Charleville 24 Oktober 1854. Kapal yang membawa Rimbaud berlabuh di Batavia pada tanggal 22 Juli 1876. Rimbaud mendapatkan tugas waktu itu di pos kota Salatiga. Oleh sebab itu, Rimbaud berlayar dari Jakarta atau Batavia menuju Semarang. Dari Semarang, Rimbaud turun, kemudian para serdadu dan Rimbaud melanjutkan perjalanannya dengan menaiki kereta api menuju Gedung Jati, Jawa Tengah. Kemudian dari Gedung Jati, kereta api tersebut menuju ke stasiun Tuntang dan Rimbaud turunlah ke stasiun Tuntang itu. Setelah sehari menginap di sebuah rumah dinas di stasiun Tuntang, Rimbaud kemudian melanjutkan perjalanannya ke Salatiga. Dengan jarak 8 km, Rimbaud berjalan kaki selama 2 jam menuju Barak Tentara Kenil Salatiga, yang saat itu berada di alun-alun Salatiga yang kini menjadi Tugu Jam dan rumah asisten Raiden
yang kini juga menjadi rumah dinas wali kota Salatiga. Tidak lama Rimbot tinggal di Salatiga. Tanggal 15 Agustus 1876, Rimbot pergi dari Salatiga dengan cara melarikan diri dari barak militer di Salatiga. Kabar tentang Rimbot baru terdengar pada tanggal 31 Desember 1876. Ternyata dia telah kembali ke Perancis, yaitu tepatnya di rumah ibunya. Selama hidupnya, Rimbot pernah menjalani keliling Eropa, Afrika, hingga Asia. Arthur Rimbot, penyair kondang itu, meninggal tanggal 10 November 1891 di usianya yang ke-37, dan Rimbot dimakamkan di Carleville, Prancis. Catatan mengatakan bahwa Rimbot juga pernah bertugas di benteng Fort William Ambarawa, atau yang disebut sekarang adalah sebagai benteng Pendem. Ada satu puisi Rimbot yang dibuat waktu masih dinas di Indonesia. Judulnya adalah dalam bahasa Indonesia, yang artinya ke negeri rempah-rempah, pedas dan basah. Itulah cerita singkat seorang penyair kelas dunia, Arthur Rimbot. Inilah sobat-sobatku, tepat disinilah Arthur Rimbot, seorang penyair dari Perancis, pernah bersinggah dan bermalam di sini selama 1-2 hari, yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Salatiga dengan jalan kaki. Dan saat itu Arthur Rimbot masih bergabung di pasukan Kenil. Sahabat-sahabatku, bahwa rumah ini dulu pernah direnovasi pada tahun 1905. Jadi pada saat Rimbot datang ke sini, rumah ini masih bentuknya masih kayu ya. Pada tahun 1876 ini masih kayu-kayu, dan kemudian tahun 1905 direnovasi seperti ini. Itulah yang bisa kami sampaikan, sobat-sobatku, bahwa Arthur Rimbot, seorang penyair dari Perancis, pada tahun 1876 pernah singgah di stasiun kereta api Tuntang ini. Untuk selanjutnya nanti kita saksikan lokasi-lokasi yang lain yang cukup menarik yang berkaitan dengan stasiun kereta api Tuntang. Kawan-kawan dan pemirsa, saat ini saya tepat di bawah sebuah terowongan ya. Terowongan besar ini adalah jembatan Tuntang, yang di sini dulunya beraktivitas kereta api ya. Kereta api melewati terowongan ini, dan terowongan ini masih peninggalan zaman dulu ya. Untuk terowongan yang ini, yang satunya sudah yang jembatan baru. Nah, kalau yang peninggalan Belanda adalah terowongan yang berada tepat di atas saya ini. Kita lihat bahwa kereta api ini dulu melintas di sini, kayu-kayunya juga masih terlihat asli ya, peninggalan zaman dulu. Kayu-kayu yang di bawah itu tadi. Kita akan menuju ke tiang yang berfungsi sebagai sinyal
jalur kereta api yang menghubungkan dari stasiun kereta api satu dengan yang lainnya yang sekarang masih berdiri tegap di sana. Kita mari sama-sama mendekat menuju lokasi tiang sinyal kereta api. Nah kawan-kawan, sekarang saya berada di bawah bekas cagak sinyal atau tiang sinyal yang mana fungsinya di sini sebagai tanda kalau ada kereta yang mau lewat. Jadi di sini ada sebuah roda besi ya sebagai penarik tali pengikat yang berfungsi untuk menarik sebuah tanda yang di atas, sehingga kalau ada kereta yang mau lewat maka tanda itu akan otomatis ditarik ke atas sehingga kereta akan lewat. Tiang ini sudah berada di sini sejak tahun 1868 sehingga lebih dulu ada sebelum daripada stasiun kereta api di Tuntang. Inilah besi tua, besi yang sudah ratusan tahun berdiri di sini, masih terlihat kuat sekali pemirsa. Dan nanti pemirsa juga akan kami ajak di sebuah jembatan kereta api tua yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan sebagai sarana transportasi wisata kereta yang menghubungkan kereta api wisata di stasiun Ambarawa ke stasiun Tuntang. Di sekitar rel kereta api ini, penghubung antara stasiun kereta api Tuntang dan kereta api Ambarawa, sangat indah sekali pemandangannya. Kawan-kawan semua, sempatkan waktu datang ke sini, sangat indah sekali pemandangannya, yaitu di Rawapening. Jadi rel kereta api ini di pinggiran Kali Tuntang ya, kemudian ke arah Ambarawa. Di situ akan melewati Rawapening, pemandangan yang cukup indah sekali. Ada gunung-gunung di sekitarnya, kemudian dari Rawapening kita menuju ke jembatan kereta api yang sangat tua yang melintas di area sekitar Rawapening. Jadi kawan-kawan semua, Rawapening ini adalah sekarang menjadi sarana wisata dan juga sebagai sarana untuk mencari nafkah, baik itu mencari ikan, mencari enceng gondok, kemudian di sini juga sebagian dijadikan karamba-karamba ya untuk warga sekitar dalam memelihara ikan di Rawapening ini. Kita lihat di sana ada jembatan biru ya yang nampak dari sini. Jembatan biru yang cukup populer itu di Rawapening. Jadi sekitar jembatan biru inilah rel kereta api melintas yang masih berfungsi sampai sekarang sebagai jalur rekreasi kereta api dari Ambarawa ke stasiun kereta api Tuntang. Besi-besi ini adalah sebagai saksi bisu, sebagai rel yang cukup lama usianya dan masih terlihat rapi dan kokoh, juga terawat di sini. Di seberang sana pemirsa,
dan kawan-kawan semua di seberang sana tuh, seberang dari rel adalah namanya Dusun Sumurup. Dusun Sumurup ini juga dusun yang cukup tua di sini. Kemudian di seberang jembatan itu adalah namanya Dusun Ngelang. Nah, Dusun Ngelang ini secara mitos ada cerita bahwa kenapa diberikan nama Dusun Ngelang, karena pernah dulu cerita dari Baru Kelinting ya, itu lesungnya bersandar di Dusun Ngelang itu, sehingga Malang atau berhenti di situ, sehingga dusun itu dinamakan Dusun Mengelang atau Ngelang. Nah, kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di jembatan kereta api yang menghubungkan antara stasiun kereta api Ambarawa dan stasiun kereta api Tuntang. Jembatan ini juga dibangun pada tahun 1868, namun karena sepanjang waktu ini tentu saja ada yang diperbaiki, kalau ada yang keropos ya. Jadi tapi inilah asli yang masih berdiri di sini sebagai jembatan kereta api yang juga peninggalan Belanda. Mari kita lihat dari dekat. Nah, sobat-sobatku, kita lihat di sini kereta selalu melintas di sini. Jadi kereta wisata yang menuju ke stasiun Tuntang. Jembatan inilah jembatan peninggalan Belanda yang masih sangat kuat dan masih sangat terlihat indah ya, dengan besi-besi yang sangat baik, besi-besi yang sangat kuat, sehingga tidak ada keropos di sini kita lihat. Dan di seberang sana adalah dusun Sumurup ya, di Sumurup di sini banyak juga nelayan-nelayan dan juga para pemancing-pemancing yang selalu memancing ikan di sini. Kayu-kayunya juga masih terlihat kuat di sini ya. Demikian tadi pemirsa video-video kami yang menceritakan seorang penyair dari Prancis, Arthur Rimbaud, dan juga stasiun kereta api Tuntang yang di sini sudah cukup lama, yaitu berdiri pada tahun 1871 dan beroperasi mulai tahun 1873. Semoga bisa dinikmati pemirsa semua dan tetap subscribe-nya, komen, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.